Kevin Dix, ceritakan kisah pahit. Di Italia jarang main telat, gajian rogoh kocek sendiri demi pulih dari cedera parah. Erick Thohir pastikan timnas Indonesia pulang dari Australia pakai pesawat charter. Targetkan tiket Piala Dunia 2026. Calvin Verdong siap tampil mati-matian di laga krusial timnas Indonesia. Bangkok United pamer jurus andalan bek timnas Indonesia. Senang berlibur di Indonesia, Kevin Dix punya restoran di Lombok dan ingin buka bisnis hotel di masa depan. Kevin Dix, ceritakan kisah pahit. Di Italia jarang main telat, gajian rogoh kocek sendiri demi pulih dari cedera parah. Bek timnas Indonesia. Kevin Dix punya cerita gelap saat berkarir di Serie A Italia selama 4 tahun lebih. Pemain 29 tahun tersebut berpetualang ke Italia pertama kali pada Juni 2016. Saat itu, Kevin Dix ditebus oleh Fiorentina dari Vitesse dengan mahar 2,9 juta euro atau 50 miliar rupiah. Kevin Dix yang masih berusia 20 tahun direkrut Dene Gandurasi 5 musim oleh Fiorentina. Namun karirnya di klub kebanggaan kota Firenze tersebut dihabiskan sebagai pemain pinjaman. Bek timnas Indonesia tersebut harus dipinjamkan ke Vitesse, Feyenoord Rotterdam, Empoli, dan Aarhus GF di Denmark. Selama 5 tahun di Fiorentina, Kevin Dix hanya tampil 2 kali dengan jumlah 5 menit di atas lapangan. Penampilannya terjadi saat Fiorentina menghadapi Cagliari dan Napoli pada musim 2016-2017. Ceritanya bertambah buruk saat menjalani peminjaman di Feyenoord Rotterdam. Saya pikir saya hampir memiliki jumlah pertandingan sebanyak kartu kuning. Kemudian, di musim panas Feyenoord datang. Saya berpikir, saya tidak akan pernah bisa menolak klub yang saya dukung saat masih kecil. Jelas Kevin Dix. Semua pendukung Feyenoord sebenarnya, saya tidak akan mengatakan membenci, tetapi mereka tidak menginginkan saya di sana. Kadang-kadang saat saya pemanasan mereka mengatakan, kembalilah ke Italia. Kata-kata kasar yang bisa mereka ucapkan di Feyenoord. Anda selalu mencoba berpikir bahwa itu tidak mengganggu Anda. Tetapi tentu saja itu mengganggu. Karena seluruh stadion ketika saya mendapatkan bola, kadang-kadang mereka bahkan mencemooh saya. Kevin Dix sebenarnya kembali ke skuad Fiorentina, yang menjalani musim di Liga Champions. Namun, dirinya gagal mencatatkan menit bermain semenit pun bersama Fiorentina, meski menunjukkan performa bagus di sesi pramusim. Lebih parahnya lagi, dirinya harus mengalami cedera lutut yang parah. Saya menjalani pramusim yang sangat bagus. Awalnya mereka mengatakan, saya bisa pergi. Setiap minggu, pelatih Fiorentina berkata, tidak Kevin, kamu tinggal 1 minggu lagi, oke? 1 minggu lagi. Karena saya bermain sangat baik dan saya sangat menyukai berada di sana. Lanjutnya. Tetapi, di akhir pramusim, ketika bursa transfer sudah ditutup, mereka menempatkan bek tengah Nikola Milenkovic sebagai bek kanan. Saya tidak bermain 1 menit pun, dan hanya melakukan pemanasan di setiap pertandingan, ucapnya. Saat itu saya berpikir, apa yang sedang terjadi? Kemudian saya mengalami cedera lutut yang parah. Saya merasa mereka meninggalkan saya begitu saja. Erick Thohir pastikan timnas Indonesia pulang dari Australia pakai pesawat charter. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan memakai pesawat charter saat pulang dari Australia. Erick Thohir banyak berdiskusi dengan Patrick Kluivert terkait kedatangan para pemain timnas Indonesia yang berkarier abroad. Sebagian besar pemain-pemain abroad Eropa dan Amerika timnas Indonesia akan baru selesai bertanding bersama klubnya pada 16 Maret. Dengan jadwal yang padat, timnas Indonesia hanya memiliki 1 hari saja untuk berlatih, yakni pada tanggal 19 sebelum bertanding lawan Australia pada 20 Maret 2025. Untuk itu, Erick Thohir memastikan saat kepulangan nanti, timnas Indonesia akan terbang dengan pesawat charter. Hal ini semata-mata untuk memberi dukungan agar timnas Indonesia mempersiapkan dengan matang laga lawan Bahrain di SUGBK. Tapi insya Allah, dukungan kami, PSSI tanggal 20, satu mereka pulang dari Australia pakai charter flight, kata Erick, untuk mempersiapkan laga lawan Bahrain, tanggal 25. Ini bukan kemewahan, tapi memastikan pemain kita tidak kecapekan, tambahnya. Di sisi lain, Erick Thohir mengakui berkesempatan menonton laga Dewa United versus Persija karena memenuhi undangan LIB. Ya kesini, cuma diundang sama Liga, kebetulan saya juga kemarin makan malam sama Coach Patrick dan seluruh timnya, kata Erick Thohir.
Karena undangan saya datang, saya hampir nggak pernah nonton Liga, karena sebagai ketum PSSI, saya mesti netral. Walaupun saya pantau terus kan, saya dapat laporan mingguan dari Liga mengenai TV rating, jumlah penonton, dari Ogawa mengenai kondisi wasit, pertandingan Liga 1. Tambahnya, targetkan tiket Piala Dunia 2026. Calvin Verdong siap tampil mati-matian di laga krusial Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdong menegaskan bahwa ia siap tampil mati-matian di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk bisa mewujudkan mimpi skuad Garuda. Perjuangan tim Merah Putih bakal kembali dimulai pada Maret 2025 mendatang. Calvin Verdong memiliki tekad besar untuk menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain ini. Pasalnya, pertandingan ini bisa menjadi penentu nasib Timnas Indonesia untuk segera mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Ini karena skuad Garuda saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka saat ini hanya beda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin. Melihat situasi ini, peluang Timnas Indonesia untuk mengunci tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pun terbuka lebar. Calvin Verdong pun mengakui bahwa peluang itu memang sangat terbuka lebar. Akan tetapi, perjuangan mereka tak akan mudah, karena Timnas Indonesia juga harus bersaing dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang mengemas 6 poin sama. Dalam wawancara dengan media Belanda bersama sang kakak yang merupakan petinju yakni Daryl itu, Calvin Verdong mengaku bahwa target Timnas Indonesia jelas. Menurutnya, dalam 4 laga sisa yang dimiliki skuad Garuda tersebut tentu saja merupakan pertandingan krusial. Calvin Verdong bertekad mewujudkan target untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan target itu, pemain NEC Nijmegen tersebut bakal tampil mati-matian untuk bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki ambisi besar untuk bisa membawa Timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam 4 laga sisa nanti. Calvin Verdong menilai bahwa pertandingan melawan Australia dan Bahrain merupakan 2 laga krusial untuk bisa merebut posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, ia mengaku siap memberikan yang terbaik dalam laga Maret nanti. Apalagi Timnas Indonesia juga ditukangi oleh tim pelatih baru, yakni Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda itu bakal dibantu oleh para asistennya yakni Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Berg. Calvin Verdong telah mengenal mereka dan tak sabar beraksi bersama Timnas Indonesia di bawah pimpinan Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor nantinya. Bangkok United pamer jurus andalan bek Timnas Indonesia. Pratama Arhan netizen ramai lempar pujian. Pratama Arhan kembali tampil bersama Bangkok United dalam laga lanjutan Liga Thailand. Dalam laga Bangkok United versus Rayong FC yang berlangsung di Stadion Thammasat, berakhir dengan skor imbang 2-2. Bangkok United memang meraih hasil imbang dalam laga kandang ini. Namun, nama bek Timnas Indonesia pun menjadi sorotan. Pasalnya, salah satu gol yang dicetak oleh Bangkok United tercipta melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Bangkok United pun mengunggah foto jurus andalan Pratama Arhan tersebut. Dalam laga ini, sebenarnya tim tamu memimpin lebih dulu 2-0. Namun Bangkok United mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-34. Tim asal Thailand itu sukses memperkecil kedudukan setelah gol yang dicetak mantan pemain Persebaya yakni Mahmud Eid. Ia sukses mencetak gol setelah memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh dari bek Timnas Indonesia Pratama Arhan. Lemparan Arhan itu tepat terarah ke kotak penalti, dan Mahmud Eid pun langsung menendang keras ke arah gawang. Tendangan tersebut tak mampu dihalau, dan Pratama Arhan menjadi bintang dalam laga ini. Pasalnya, lemparannya membuat Bangkok United mengejar ketertinggalan, dan akhirnya sukses menyamakan kedudukan. Gol penyama kedudukan sukses dicetak kembali oleh mantan pemain Persebaya Surabaya Mahmud Eid. Setelah hasil itu, Bangkok United memang langsung mengunggah foto Pratama Arhan. Tentu saja unggahan ini langsung mendapat perhatian dari pecinta sepak bola tanah air. Tak sedikit yang memuji penampilan Pratama Arhan. Ada juga yang meminta admin Bangkok United untuk bisa mengunggah video lemparan andalan Pratama Arhan tersebut. Ada videonya tidak min, tulis Perhits. Arhan mentalnya benar-benar jos.
Kontrol passingnya sudah terkoordinir dengan baik di balik long throw in-nya yang keren sih. Salut sama ini pemain dari yang kurang menit bermainnya di Bloom sebelumnya. Tapi nggak ada penurunan bermainnya, tetap stabil. Tulis Rangga. Mantap Arho panggilan Arhan, semoga selalu konsisten. Tulis Kevin. Ini orang sebenarnya bagus, passing bagus. Ada kelebihan lemparan jauh lagi. Tulis Aldi. Mantap Arhan, ayo. Bangkit lagi sebenarnya kamu itu ada potensi. Tulis Berin. Lemparan maut memakan korban lagi menyala Arhan. Tulis Rika. Alhamdulillah, Arhan Asnawi Dolealatailah. Semoga selalu jadi starter passing Arhan semakin bagus. Tulis Aldi 07. Resmi cetak sejarah. Timnas Indonesia U23 tempati pot, 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald Vandenburg bahagia. Apa faktor yang membuat skuad asuhan Gerald Vandenburg menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026? Pencapaian di Piala Asia U24 menjadi acuannya. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 yang ditangani Shin Tae-yong lolos ke semifinal. Sejumlah negara kuat berhasil diempaskan Nathan Jo Eon dan kawan-kawan saat itu. Lantas, siapa saja negara yang akan menghuni pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026? Sekarang, terdapat 47 negara yang terdaftar sebagai anggota AFC. Namun, saat babak kualifikasi dimulai biasanya hanya 43 atau 44 negara yang ikut serta. Berdasarkan performa di Piala Asia U23 2024, penghuni pot 1 adalah Indonesia, Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan, dan Thailand. Berhubung berada di pot yang sama, Timnas Indonesia U23 takkan satu grup dengan negara-negara di atas di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk tanggal penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia U23 2026 belum diketahui, namun ditengarai pada September 2025. Senang berlibur di Indonesia, Kevin Dix punya restoran di Lombok dan ingin buka bisnis hotel di masa depan. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix mengaku sangat senang berlibur di objek wisata tanah air. Pemain 29 tahun tersebut mengaku paling senang saat berlibur di Lombok. Istrinya juga sudah tinggal selama 3 tahun di Lombok. Tanpa banyak yang tahu bahwa dirinya sudah memiliki bisnis di Lombok. Saat ini, pemilik satu Cups Timnas Indonesia tersebut punya restoran di Lombok, namanya adalah The Well Lombok, yang ditunjukkan akun media sosialnya saat diwawancari oleh Tom Hay. Selain itu, dirinya berencana memiliki sebuah hotel di Lombok. Sejauh ini Lombok ya, karena istri saya sudah tinggal di sana selama 3 tahun, ujar Kevin Dix. Sekarang, saya pikir sudah ada restoran di sana. Saya juga punya rencana punya hotel di sana, ujarnya. Tak hanya Lombok, Kevin Dix juga senang berlibur di Bali. Selain Bali, ada Raja Ampat yang juga sangat disukai oleh Kevin Dix. Tetapi saya juga senang dengan Bali, tetapi sudah sangat banyak turis sekarang, ujar ex pemain Fiorentina tersebut. Kamu mungkin tidak akan bisa bergerak dari A ke B tanpa mengalami kemacetan di jalan. Lombok adalah surga yang tak terkira bagusnya, sungguh menakjubkan. Kami menginap di hotel yang sangat bagus di sana. Saya juga pernah ke sana. Sebenarnya saya memiliki tempat bersama dengan Raja Ampat yang sangat jauh dekat dengan Guinea. Saya pikir, ya itu adalah surga. Saya telah menyelam di sana. Sangat menakjubkan, ujarnya. Restorannya di Lombok ramah untuk anak. The Well Lombok sebenarnya untuk anak-anak itu luar biasa, ujar Dix. Mereka memiliki taman bermain juga. Tetapi saya tidak melihatnya saat saya di sana. Tapi saya rasa kami punya beberapa, ujarnya. Kevin Dix bakal kembali ke Indonesia untuk membela skuad Garuda pada Maret 2025. Kala itu, Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Patut ditunggu, apalagi rencana Kevin Dix lagi setelah pensiun usai menjadi pesepak bola. Nasi Padang sudah, Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia diajak coba makan martabak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak jajaran pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert serta para asistennya mencoba makanan lain setelah sebelumnya makan nasi Padang. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama para asistennya, yakni Alex Pastor,
Gerald Vandenberg, dan Denny Lanzaat viral. Sebelumnya Patrick Kluivert beserta para asistennya memang diketahui menikmati makan nasi Padang. Mereka bahkan terlihat bersemangat menyantap makanan khas Nusantara tersebut. Apalagi dalam video unggahan X dan Instagram Timnas Indonesia itu memperlihatkan ekspresi Alex Pastoor hingga Denny Lanzaat yang sangat menikmati makanan tersebut. Video itu menjadi viral karena mereka terlihat menikmati meski makan menggunakan tangan. Ini memang sedikit mengejutkan karena kebanyakan orang Eropa setiap kali makan pasti menggunakan sendok, garpu, dan pisau. Namun, dalam video tersebut tak terlihat ada alat makan apapun, sehingga Kluivert dan Lanzaat jadi perbincangan netizen. Kali ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun tak ketinggalan untuk mengajak Kluivert hingga Pastoor mencoba makanan khas Indonesia lainnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengajak pelatih Timnas Indonesia itu mencoba makan martabak. Dalam unggahan terbaru, Kluivert, Pastoor, Gerald, dan Lanzaat terlihat tengah menikmati makan martabak manis. Erick Thohir pun bertanya kepada Denny Lanzaat bagaimana rasa martabaknya menurut pelatih yang memiliki keturunan Maluku tersebut. Lanzaat pun mengakui bahwa martabaknya enak. Orang nomor 1 di PSSI itu pun menjelaskan bahwa ada beragam rasa martabak, seperti rasa coklat dan keju. Dalam video itu, Gerald dan Alex Pastoor pun terlihat menikmati makanan. Bahkan Pastoor tak berbicara apapun dan ia terlihat mengunyah dan menikmati makanannya. Erick Thohir mengatakan bahwa para pelatih Timnas Indonesia ini sudah menyetujui bahwa martabak makanan yang enak. Dalam kesempatan ini juga, Erick bertanya kepada pecinta sepak bola tanah air, para pelatih Timnas Indonesia ini harus mencoba makanan apa lagi nantinya. Unggahan ini pun menerima banyak komentar dari netizen Indonesia, karena para pelatih Timnas Indonesia yang baru menikmati makanan Indonesia. Tiga alasan Rafael Struijk tak akan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ada 3 alasan yang mendasari hal tersebut. 1. Kurang tajam sebagai striker. Rafael Struijk merupakan striker utama Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Pemain kelahiran Belanda itu tercatat sudah memperkuat Timnas Indonesia sebanyak 22 kali. Namun, Rafael Struijk cuma berhasil mencetak 1 gol dari 22 penampilan tersebut. Performa Struijk juga jauh dari kata memuaskan ketika memperkuat Timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu tercatat menorehkan 3 gol saja dari 8 penampilan. Meski begitu Shin Tae-yong kalah, itu tetap memberikan kesempatan bermain kepada Struijk karena etos kerjanya di lapangan. 2. Minim menit bermain. Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struijk, menjalani debut bersama Brisbane Roar di laga melawan Auckland FC di Stadion Go Media Selandia baru Sabtu, 19 Oktober 2024. Brisbane Roar merupakan klub yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Australia, A-League 2024-2025. Brisbane Roar sejauh ini telah melakoni 18 laga di A-League 2024-2025. Rafael Struijk tampil sebanyak 9 kali, namun mayoritas turun dari bangku cadangan. Dia juga hanya menjadi penghangat bangku cadangan pada 4 laga terakhir Brisbane Roar. Jumlah menit bermain ini penting bagi pemain yang ingin tampil di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert hanya akan memanggil pemain yang memiliki banyak menit bermain. 3. Hadirnya Oleh Romeni. Romeni akan resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai winger itu bisa menjadi opsi baru bagi Patrick Kluivert di lini depan Timnas Indonesia. Meski tak berposisi sebagai striker murni, Oleh Romeni pernah mencetak 2 digit gol di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda alias Eredivisie. Tepatnya, Romeni sanggup mengukir 11 gol dari 33 penampilan bersama FC Emmen pada Eredivisie musim 2022-2023. Terlebih kualitas sang pemain juga sempat dipuji oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Makin gacor di Persis Solo dan dianggap layak masuk skuad Timnas Indonesia. Penyerang andalan Persis Solo Ramadan Sananta siap buktikan diri agar mendapatkan panggilan bersama Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, memuji performa Ramadan Sananta dalam 4 laga terakhir. Penyerang asal Daik Kepulauan Riau tersebut sukses membobol gawang lawan sebanyak 3 kali dalam 4 laga. 2 gol disarangkan saat Persis Solo menang atas PSIS Semarang dalam derby Jawa Tengah.
Sementara 1 gol dibukukan saat jadi penentu kemenangan 2-1 atas Persebaya Surabaya. Performanya tersebut disebut layak masuk ke skuad timnas Indonesia. Kalau kita lihat dalam 4 pertandingan terakhir, mulai dari lawan PSIS, Persija, Madura, atau selepas dia terkena suspensi, prestasi Sananta kian membaik, kata Ong Kim Swi dalam konferensi pers pasca laga. Saya percaya Sananta mempunyai kelebihan. Dia pemain tempatan, lokal, dan harus dipikirkan mendapat kesempatan dipanggil ke timnas Indonesia. Saya percaya dia punya kemampuan untuk bermain di level yang lebih tinggi, imbuhnya. Timnas Indonesia saat ini ada diasuh oleh pelatih baru. PSSI menunjuk Patrick Kluivert dari Belanda untuk mengasuh skuad Garuda. Bak Gayung bersambut Patrick Kluivert, dan tim pelatih timnas Indonesia sudah mulai memantau banyak pertandingan Liga 1. 2 laga yang sudah dipantau adalah Persija Jakarta versus PSBS Biak dan Persita Tangerang versus Persik Kediri. Pergantian pelatih jadi momentum bagi Ramadan Sananta untuk membuktikan diri. Penyerang 22 tahun tersebut ingin bekerja maksimal agar bisa kembali ke skuad Garuda. Mudah-mudahan saya siap memberi yang terbaik pada next game, ujar Ramadan Sananta di hadapan awak media. Kalau nanti bisa dipanggil ke timnas nanti, saya akan bekerja semaksimal mungkin, lanjutnya. Ramadan Sananta siap membuktikan diri kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Tentunya saya sangat termotivasi dengan kehadiran Patrick Kluivert, ujar Sananta. Karena ini pelatih baru, saya harus bisa membuktikan diri yang terbaik, tutupnya. Persis Solo untuk sementara berhasil keluar dari posisi juru kunci usai menang atas Persebaya Surabaya dengan menempati peringkat ke-17. Bek timnas Indonesia, Dion Marks, resmi gabung klub Liga 2 Belanda Top Os. Hal itu dapat dilihat dari hadirnya nama Marks dalam daftar susunan pemain Top Os saat melawan FC Eindhoven di laga lanjutan Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025 pada Sabtu, 8 Februari 2025, dini hari WIB. Kabar bergabungnya Marks ke Top Os bisa dikatakan cukup mengejutkan. Bahkan laman Transfermarkt masih menyebut Marks sebagai pemain NEC Nijmegen U21. Tak hanya di laman Transfermarkt, bio di profil akun Instagram Marks saja masih bertuliskan pemain NEC Nijmegen. Dari kedua klub pun tak ada pemberitahuan lebih detail terkait perpindahan Marks ke Top Os, apakah pinjaman atau dibeli. DPR setujui proses naturalisasi tim Gaypens dan Dion Marks. Tak sabar bela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, Marks sudah hadir membela Top Os. Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh FC Eindhoven dengan skor 3-0 itu, Marks tak dimainkan, alias hanya duduk di bangku cadangan. Dalam skuad Top Os sendiri juga ada pemain keturunan Indonesia, Mauresmo Hinoke. Sayang pemain inti Top Os tersebut justru tak bisa dinaturalisasi, karena tidak eligible lantaran jarak keturunannya sudah terlalu jauh. Dion Marks sendiri saat ini tengah dalam proses naturalisasi. Ia diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang akan bersaing di SEA Games 2025 pada akhir tahun nanti. Tak hanya sendiri, Dion Marks satu gerbong dengan tim Gaypens dan Ole Romeni dalam proses naturalisasi yang tengah berjalan. Gaypens, sama seperti Marks, dinaturalisasi untuk timnas kelompok umur. Terkait pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WWNI, proses tersebut tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Inggris. Sebab Romeni masih aktif bersama klub barunya di Inggris, yakni bersama Oxford United. Timnas Indonesia makin memikat di Belanda. 1 bek kiri minat gabung, main pesona Timnas Indonesia di Belanda makin memikat pemain-pemain yang memiliki darah keturunan merah putih. 1 bek kiri menyatakan minat bergabung. Bek kiri yang berminat memperkuat Timnas Indonesia itu ialah Dean James. Dean James adalah pemain Go Ahead Eagles. Saat ini, Go Ahead Eagles berada di posisi ke-7 Liga Kasta. Teratas Belanda, pemain 24 tahun itu bahkan menjadi pemain reguler di Go Ahead Eagles. Terlepas ia saat cedera, Dean James nyaris selalu menjadi starter di bek kiri. Sejauh Eredivisie musim ini, pemain kelahiran Leiden itu sudah mencatatkan 15 laga dengan 1.120 menit bermain. Dean James juga sudah mencetak 1 gol dan 2 assist. Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, kata Dean James dilansir dari Football Premier. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang, ujarnya. Dean James juga memberikan pujian ke Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah, ujar pemain bertinggi 177 cm itu. Ia juga menilai timnas Indonesia saat ini bukan tim sembarangan. Mereka memiliki tim yang bagus. Tentu saja staf baru.
Saya terbuka untuk memainkan pertandingan internasional saya di sana, ujar terkait timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert. Disebut-sebut, Dean James memiliki keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Surabaya. Itu artinya, Dean James bisa memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Dean James pernah menimba ilmu di Ajax Youth. Kemudian ia pindah ke Volendam Youth. Dean James banyak menghabiskan karier usia mudanya di Volendam hingga promosi ke tim senior pada 2020. Pada 2023, barulah ia bergabung dengan Go Ahead Eagles. Jika Dean James membela timnas Indonesia, ia bisa menjadi pelapis dari Calvin Verdong yang juga bermain di bek kiri. Kabar buruk dari Rafael Struijk di Brisbane Roar jelang timnas Indonesia versus Australia. Rafael Struijk terparkir lagi di bangku cadangan Brisbane Roar saat melawan Wellington Phoenix pada pekan ke-18 A-League, Kamis, 6 Februari 2025. Pertandingan itu berakhir imbang 1-1. Wellington Phoenix unggul lebih dulu pada menit ke-61 lewat gol Isaac Hughes. Brisbane Roar menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui penyerang mereka Henry Hore. Laga ini merupakan pertandingan keempat Rafael Struijk berada di bangku cadangan. Baca juga, timnas Indonesia makin memikat di Belanda. Satu bek kiri minat gabung, main reguler di tim peringkat 7 Eredivisie ia tak mendapatkan menit bermain sejak 11 Januari 2025. Sebelumnya, Rafael Struijk masih mendapatkan menit bermain meski tak penuh sepanjang pertandingan. Sejauh ini, Struijk telah mencatatkan 9 kali penampilan di A-League. Penyerang 21 tahun itu baru mencetak 1 gol. Gol itu ia cetak saat Brisbane Roar kalah 2-3 dari Sydney FC. Kurangnya menit bermain bisa jadi menjadi perhatian menjelang timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Struijk sejauh ini menjadi andalan di lini depan di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Ia mencatatkan 22 caps di timnas Indonesia. Pemain kelahiran Leidschendam itu baru mencetak 1 gol di timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia telah terjadi pergantian pelatih. Kini, timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert. Perlu dinantikan, apakah Struijk akan menjadi andalan Patrick Kluivert di timnas Indonesia? Di lini depan, timnas Indonesia berpeluang menambah kekuatan dengan Ole Romeni. Dikabarkan Ole Romeni akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ole Romeni akan memperkuat timnas Indonesia melawan Australia.